Pada zaman Roh Kudus, siapakah yang benar-benar memberikan pengampunan dosa? Pernahkah Anda tertanya-tanya tentang isu ini? Zaman Bapa ialah zaman Tuhan Yehova. Pada zaman itu, Tuhan mendedahkan kepada kita jalan untuk menerima pengampunan dosa melalui darah binatang, yaitu gambaran dan bayangan. Pada zaman Anak, Kristus yang menjadi realiti semua korban bakaran hari Sabat dan perayaan, datang ke bumi ini dan menumpahkan darahnya di atas salib, sekaligus membuka jalan pengampunan dosa dan membimbing jalan ke keselamatan. Kalau begitu, siapakah yang memberikan pengampunan dosa pada akhir zaman Roh Kudus, apabila Dia menyatakan diri buat kali kedua kepada orang yang menantikan Dia? Pada zaman Bapa pun, Tuhanlah yang menetapkan prinsip, arahan, dan peraturan untuk pengampunan dosa. Begitu juga pada zaman Anak. Pada zaman Roh Kudus ini juga, Tuhan menetapkan semua jalan dan prinsip untuk pengampunan dosa, dan memanggil semua manusia untuk datang ke jalan pengampunan dosa. Sebab itulah Yohanes Pembaptis bersaksi dalam buku Yohanes bab 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Tuhan, yang menghapus dosa dunia. Siapakah sumber pengampunan dosa? Tuhan memberitahu kita tentang hal itu pada zaman Roh Kudus. Bukankah Tuhan ialah sumber pengampunan dosa pada zaman Bapa? Tiada sesiapa pun kecuali Tuhan dapat memberikan pengampunan dosa. Bukankah kita ialah malaikat-malaikat yang berdosa di surga dan dibuang ke bumi ini? Karena kita ialah orang yang berdosa di surga dan dibuang ke bumi ini, kita tidak dapat kembali ke kerajaan surga tanpa pengampunan dosa. Tanpa pengampunan dosa, tiada kerajaan surga atau kuasa kebangkitan. Kita tidak akan diubah menjadi makhluk dunia malaikat. Segala-galanya menjadi sia-sia tanpa pengampunan dosa. Jadi, rahmat pengampunan dosa adalah benar-benar berkat Tuhan yang besar dan menakjubkan. Sekarang, mari kita pastikan melalui Alkitab bahwa tiada sesiapa pun kecuali Tuhan dapat memberi kita pengampunan dosa. Mari kita lihat ajaran dalam buku Markus bab 2 ayat 1. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Tuhan. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Tuhan sendiri?" Ini bermaksud bahwa hanya Tuhan dapat mengampunkan dosa. Teruskan dengan ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.'" Mari kita perhatikan ayat 10. Apakah kekuasaan yang dimiliki Anak Manusia, yaitu Tuhan yang datang ke bumi ini dalam badan di dunia ini?
Yesus berkata, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Sebab itulah dia berkata kepada orang lumpuh, dosamu sudah diampuni. Jadi, bukan hanya Markus yang merekodkan ini, tetapi buku Matius bab 9 juga mengandungi rekod yang sama. Buku Matius bab 9 ayat 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Dalam buku-buku Injil, jelas bahwa dia menunjukkan kepada banyak orang bahwa dia mempunyai kuasa untuk mengampunkan dosa. Pada zaman Anak, Tuhan datang ke bumi ini dalam nama Yesus, membuka jalan pengampunan dosa bagi manusia. Dia membuka jalan keselamatan bagi sesiapa sahaja yang percaya dan bergantung kepada nama Yesus. Kalau begitu, siapakah yang benar-benar memberi kita pengampunan dosa pada zaman Roh Kudus? Pada zaman Bapa, Tuhan Yehova memberikan pengampunan dosa. Pada zaman Anak, Yesus Kristus memberikan pengampunan dosa. Pada zaman Roh Kudus, kita harus yakin bahwa Kristus An Sang Hong ialah Tuhan benar yang memberikan pengampunan dosa kepada manusia.